Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Raihan Nur Islam dengan NPM 231304110. Sebelumnya, izin Bapak Ibu dosen yang terhormat Ibu Dr. Megaria M. Hum dan juga Bapak Aditya Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Pada hari ini, saya ingin mepresentasikan dan juga menjelaskan terkait hasil proposal penelitian studi kualitatif saya yang berjudul mengeksplorasi representasi identitas perempuan dalam novel-novel karya penulis perempuan Indonesia kontemporer, studi kualitatif sastra Indonesia. Latar belakang penelitian. Sastra Indonesia kontemporer menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam representasi gender, menandai pergeseran dari narasi tradisional yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Penulis perempuan yang kini aktif menantang stereotip dan konstruksi sosial yang membatasi, menawarkan perspektif baru tentang identitas perempuan yang lebih kompleks dan independen. Meskipun demikian, representasi ini menghadapi tantangan kompleks seperti hegemoni patriarki, marginalisasi, dan juga tekanan komersialisasi industri penerbitan. Di era digital, transformasi industri sastra membuka ruang baru sekaligus tantangan, yang menjadikan penelitian ini relevan untuk memahami dinamika representasi identitas perempuan pada saat ini. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Representasi identitas perempuan. Bagaimana representasi identitas perempuan dalam novel-novel karya penulis perempuan Indonesia kontemporer? Tantangan penulis perempuan apa saja? Tantangan yang dihadapi oleh penulis perempuan dalam merepresentasikan identitas perempuan melalui karya sastra, pengaruh representasi, bagaimana pengaruh representasi identitas perempuan dalam novel-novel tersebut terhadap pembaca dan juga masyarakat. Tujuan penelitian, mendeskripsikan representasi, mengidentifikasi tantangan penulis, dan menjelaskan pengaruhnya terhadap pembaca dan juga masyarakat. Penelitian ini memberikan manfaat esensial dalam 3 aspek utama. Yang pertama, memperkaya karya sastra Indonesia. Yang kedua, memberi wawasan bagi para praktisi sastra. Yang ketiga, mendorong kesadaran akan kesetaraan gender di masyarakat. Landasan teori utama. 1. Teori representasi Stuart Hall pada tahun 1997. Teori ini menjelaskan bahwa representasi adalah produksi makna melalui bahasa dan juga simbol. Alasan kunci, teori ini krusial untuk menganalisis bagaimana novel-novel yang diteliti menggunakan elemen naratif dan juga bahasa untuk membangun dan menyebarkan makna spesifik mengenai perempuan kepada pembaca. Teori feminisme sastra Elaine Showalter pada tahun 1985 berfokus pada pengalaman, suara, dan juga identitas perempuan dalam karya sastra. Alasan kunci, kerangka ini memungkinkan peneliti untuk secara khusus mengkaji bagaimana pengalaman unik perempuan diekspresikan dan bagaimana suara mereka diberi ruang dalam narasi yang secara langsung membentuk penggambaran identitas mereka. Teori identitas gender Judith Butler tahun 1990 menyatakan bahwa gender bukanlah esensi, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk melalui tindakan berulang atau performativitas. Alasan kunci, teori ini digunakan untuk membongkar bagaimana identitas gender dalam novel tidak digambarkan sebagai suatu yang kodrati, melainkan sebagai hasil dari performativitas yang dibentuk oleh norma sosial dan juga budaya yang berlaku. Teori pendukung. Teori sosiologi sastra menurut Damono tahun 2019. Teori ini mengkaji hubungan timbal balik antara sastra dan masyarakat. Karya sastra dipandang sebagai cerminan realitas sosial yang sekaligus mampu memengaruhi konstruksi sosial di masyarakat. Membantu menganalisis bagaimana novel-novel yang diteliti dan merefleksikan bagaimana bentuk pandangan masyarakat terhadap identitas perempuan dalam konteks sosial budaya dan di Indonesia. Teori interseksionalitas Crenshaw pada tahun 1989
Teori ini menjelaskan bahwa identitas perempuan bersifat multidimensional yang terbentuk dari persilangan berbagai kategori seperti ras, kelas, etnis, dan juga orientasi seksual. Pengalaman setiap perempuan menjadi unik karena adanya tumpang tindih bagaimana bentuk diskriminasi dan juga privilege. Penting untuk membongkar representasi identitas perempuan yang kompleks dan beragam dalam karya sastra yang menghindari analisis yang menyederhanakan dan tunggal. Kajian pustaka yang relevan: Hartley tahun 1999, Paramita tahun 2018, Surya Kusuma tahun 2011, dan juga Damono tahun 2019. Kerangka pemikiran penelitian: representasi identitas perempuan dipengaruhi konteks sosial, budaya, dan politik. Karya sastra merupakan cerminan dari realitas masyarakat, sehingga representasi di dalamnya tidak dapat dilepaskan dari nilai dan struktur yang melingkupinya. Penulis perempuan melakukan negosiasi dan perlawanan terhadap konstruksi gender. Melalui karya sastra, penulis perempuan mendekonstruksi stereotip dan menawarkan perspektif baru yang lebih otentik dan berdaya dalam melawan ketidakadilan gender. Identitas perempuan bersifat dinamis, plural, dan interseksional. Penelitian ini menolak pandangan esensialis dan mengakui bahwa identitas perempuan dibentuk oleh persilangan berbagai faktor seperti kelas, ras, dan juga budaya. Respon pembaca dan masyarakat dipengaruhi bias gender dan nilai budaya. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana karya sastra diterima dan dimaknai secara berbeda, serta dampaknya dalam membentuk wacana gender di masyarakat. Representasi identitas perempuan cenderung dinamis, plural, dan menantang konstruksi gender tradisional. Penulis perempuan menghadapi tantangan struktural dan juga kultural. Representasi identitas perempuan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembaca dan juga masyarakat. Adapun metode penelitian, yaitu jenis dan juga subjeknya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu library research, untuk menganalisis teks sastra secara mendalam dan juga kontekstual. Subjek penelitian, fokus utama adalah novel-novel karya penulis perempuan Indonesia kontemporer yang diterbitkan pada setelah tahun 2015, guna menangkap representasi identitas yang relevan dengan dinamika sosial terkini. Contoh karya beberapa novel yang menjadi subjek analisis seperti Laut Bercerita, Mata dan Manusia Laut, Mereka Bilang Saya Monyet, dan juga Amba. Prosedur dan teknik pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data: 1. Identifikasi seleksi data. Memastikan data yang dikumpulkan relevan dan juga sesuai dengan fokus penelitian untuk menjaga validitas. 2. Pengumpulan data: mengumpulkan novel-novel dan sumber terkait secara sistematis dan juga terdokumentasi dengan baik. 3. Klarifikasi dan juga coding data: bagaimana mengorganisir data mentah dalam kategori-kategori yang bermakna untuk mempermudah proses analisis. 4. Analisis data: bagaimana menerapkan teori dan kerangka kerja untuk memeriksa data yang telah diklasifikasikan secara mendalam. Yang terakhir, yang kelima, interpretasi dan penarikan kesimpulan: menafsirkan hasil analisis untuk menjawab perumusan masalah secara penelitian komprehensif. Teknik pengumpulan data: 1. Studi pustaka: mengkaji secara mendalam novel-novel yang menjadi subjek penelitian secara literatur relevan lainnya. 2. Dokumentasi: mengumpulkan data, berbagai dokumen tertulis seperti artikel, ulasan, dan juga wawancara dengan penulis jikalau perlu. 3. Catatan lapangan: mencatat observasi, pemikiran, dan juga refleksi peneliti selama proses membaca dan menganalisis karya sastra. Untuk menjamin keakuratan penelitian, saya menggunakan triangulasi data yang ketat dan analisis isi yang sistematis, mulai dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan secara mendalam. Lalu, instrumen penelitian dan indikator pencapaian. Analisis mendalam representasi: tercapainya deskripsi dan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana identitas perempuan direpresentasikan dalam novel-novel yang diteliti. Identifikasi tantangan penulis: teridentifikasinya berbagai tantangan struktural dan juga kultural yang dihadapi oleh penulis perempuan dalam proses kreatif mereka. Analisis pengaruh representasi: adanya penjelasan yang jelas mengenai bagaimana representasi identitas perempuan dengan sastra dalam mempengaruhi
persepsi pembaca dan masyarakat secara luas. Rekomendasi pengembangan kajian, tersusunnya rekomendasi secara konkret yang digunakan untuk pengembangan kajian sastra di Indonesia, khususnya di masa depan terkait isu gender. Terkait referensi, ada Ayuda Mono, Hall, Hadley, Madasari, Paramita, Showalter, Surya Kusuma, dan juga Utami. Karya penulis perempuan Indonesia kontemporer menjadi kekuatan utama dalam mendobrak stereotip, menampilkan identitas perempuan yang beragam dan juga dinamis. Representasi ini secara signifikan mempengaruhi kesadaran gender pembaca dan masyarakat, dan juga menegaskan peran vital sastra sebagai perubahan sosial. Mungkin itu tadi terkait penjelasan proposal kualitatif saya yang berjudul mengeksplorasi representasi identitas perempuan dalam novel-novel karya penulis perempuan Indonesia kontemporer, studi kualitatif sastra Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.